Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan bacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah karangan As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Nah, di sini kita akan membahas tentang sifat kecemburuan, baik itu pada agama, pada keluarga, terutama istri, anak perempuan, semuanya. Bahkan nanti ada kecemburuan pada keluarga, pada famili, dan juga pada semua orang yang berkaitan dengan agama Islam. Nah, kita akan bahas di sini. Jadi sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya ghairah atau kecemburuan dalam agama ini sangatlah penting. Karena kecemburuan itu datangnya dari cinta, baik cinta pada agama Islam, cinta pada keluarga, cinta pada istri, anak perempuan, dan juga yang lainnya. Dengan tidak adanya rasa kecemburuan sama sekali, baik pada agama, pada orang tua, pada semuanya, itu menunjukkan kecintaan yang kurang. Oke, langsung kita baca pembahasan yang ada di kitab ini. Mautur rujulah huwa fuqdanul ghairah. Ketika seseorang sudah kehilangan ghairah atau kecemburuannya, maka di situ kelakiannya itu sudah mati. Qala al-musannifu inna a'azza ma ladal insani ba'da dinihi huwa irduh. Di antara hal yang paling berharga yang dimiliki oleh seseorang setelah agamanya adalah kehormatannya. Bal inna irdahu juz'un min dinihi. Bahkan kehormatan seseorang adalah bagian dari agamanya. Wal muhafazatu 'alal 'irdi min ahammi da'aimid din. Dan menjaga suatu kehormatan adalah pilar paling penting dalam beragama. Wal ghairatu 'alaihi min ahammi 'alamatil iman. Dan mempunyai rasa cemburu itu adalah tanda-tanda ada keimanan di dalam hatinya. Jadi tidak bisa disepelekan masalah cemburu dalam agama ini. Nah, ketika kalian misalkan melihat seseorang yang bermaksiat, kira-kira kalian punya perasaan gak? Nah, di situ ada ghairah di dalam hati. Kenapa di sini? Kenapa saudara melakukan hal demikian? Kenapa ada perempuan yang tidak menutup aurat? Kenapa muslimah yang ada sekarang itu banyak yang joget-joget? Apakah kita tidak merasakan sesuatu di dalam hati kita? Nah, di situ ada kecemburuan terhadap agama. Ini agama Islam sudah mengatur bahwasanya perempuan itu harus menutup aurat, tidak menampakkan perhiasannya pada orang lain kecuali pada suami. Allah. Walaqad kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Walaqad kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ashaddin nasi ghairatan ala a'radihim. Dan sungguh sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk orang paling cemburu akan kehormatan mereka. Paling cemburu itu sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih apabila sudah berkaitan dengan kehormatan. Wa yadullu ala dzalik, bisa dibuktikan hal demikian. Maruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala yawman li ashabihi, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika berkata pada sahabat-sahabat beliau. Ini kitab Adabul Islam. Qala in dakhala ahadukum. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada sahabat-sahabatnya, in dakhala ahadukum ala ahlihi wa wajada ma yuribuhu ashhad arba'a. Ini kata Nabi pada sahabat-sahabatnya. Di situ ada Sa'ad ibn Mu'adz, di mana Sa'ad ibn Mu'adz ini sangat cemburu ya, orangnya cemburuan. Tapi cemburu yang tidak berlebihan ya, cemburu yang syar'i, cemburu yang syar'i, cemburu yang tidak melampaui batas, cemburu yang mana di situ ada keraguan.
Nah, Nabi SAW berkata pada sahabat-sahabatnya, apabila salah satu dari kalian itu masuk dan bertemu istri kalian dan menemukan keraguan di balik istrinya itu, dia sempat curiga itu. Dia curiga dengan istrinya. Asyhada arba'a, maka tunggulah sampai ada 4 saksi. Nah, ini kata Nabi SAW pada para sahabat. Apabila kalian bertemu dengan istri kalian atau masuk rumah lalu menemui kecurigaan di balik istrinya, seakan-akan istrinya selingkuh misalkan, maka kata Nabi SAW, asyhid arba'a, cari persaksian sampai 4 kali, 4 kali saksi. 4 seorang saksi. Ketika sudah ada 4 saksi, boleh kalian tuduh zina. Nah, seakan-akan seperti itu. Lalu faqama Sa'ad ibn Mu'adz muta'athiran. Lalu Sa'ad ibn Mu'adz itu berdiri. Seakan-akan dia terpengaruh dengan perkataan Nabi tadi. Wa qala ya Rasulullah. Seakan-akan dia tidak nerima. Masa dia melihat ada kecurigaan di balik istrinya. Seakan-akan dia selingkuh. Ada unsur kecurigaan di situ, lalu masih menunggu ada 4 saksi. Lalu dia seakan-akan tidak terima dan berkata pada Rasulullah SAW, waqala ya Rasulullah, wahai Rasul, a'adkhulu ala ahli fa'ajidu ma yaribuni antadhiru hatta ushhida arba'a. Rasul, apakah saya ketika melihat istri saya atau menemukan istri saya dan di situ saya mencurigakan sesuatu, seakan-akan ada unsur perselingkuhan di situ, apakah saya harus menunggu 4 saksi, Rasul? La, tidak ya Rasul. Walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah, in ra'aitu ma yaribuni fi ahli, kalau saya melihat kecurigaan di balik istri saya, seakan-akan dia sudah selingkuh, la utihadna bir ra'si anil jasad, saya akan pisahkan kepala dari jasadnya. Masya Allah. Wal yaf'allahu bi ba'da ma yasha. Wal yaf'allahu bi ba'da dzalika ma yasha. Terserah Allah mau apa Allah yang akan lakukan pada saya, terserah. Yang penting saya sudah mengatakan dan melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Nah, seakan-akan seperti itu. Ini sangat cemburu nih pada istri. Falam yunkir alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam thawratahu min ajli 'irdih. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ingkar, tidak mengingkari kesemangatannya dalam menjaga kehormatannya. Bal tabassamah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tersenyum. Waqal, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Sa'dan la yaghar. Sungguhnya Sa'ad ini cemburu. Cemburu ini perasaan yang ada di hati, seakan-akan tidak menerima terhadap sesuatu, di mana perasaan itu didasari dengan kecintaan. Kita cinta agama Islam, ya, cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, cinta pada orang Islam. Apabila salah satu dari yang 3 ini ada orang yang akan merusaknya, itu kita akan menaruh perasaan tidak nyaman yang ada di hati kita. Falam yunkir alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam thawratahu bal tabassama wa qala inna Sa'dan la yaghar. Sungguh Sa'ad ini dia cemburu. Wa inni la aghyaru min Sa'ad. Saya lebih cemburu lagi daripada Sa'ad ibn Mu'adz. Wa inna Allah la aghyaru minal jami', dan Allah itu lebih cemburu daripada semuanya. Kapan Allah itu cemburu? Wa ghayratullahi an tu'ta maharimuh. Apabila salah satu dari kita nih hambanya melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Nas'alullah as-salamah wal lutf wal afi wat taysir. Wa laqad sadaqa asy-sya'irul hakim haitsu yaqul la yaslamu asy-syarifur rafi'u minal adha hatta yuraqa ala jawanibihi damu. Orang yang mulia, yang tinggi itu tidak akan selamat dari bahaya sampai darah yang ada di sekitarnya itu akan ditumpahkan.
Jadi harus ada pengorbanan gitu maksudnya. Orang mulia tidak akan selamat kecuali sampai ada pengorbanan, walaupun mengharuskan darah itu ditumpahkan. Nah seperti itu, banyak sekali orang-orang yang demi menjaga kehormatannya rela mengorbankan dirinya, rela mengorbankan darahnya demi menjaga kehormatan dirinya. Ini yang dikatakan oleh syair. Fa'idha alimta dzalika ayyuhal akhul muslim, apabila kamu sudah tahu wahai saudara, wa kunta dza ghairatin ala dinik, dan kamu itu punya rasa kecemburuan terhadap agamamu. Kamu itu tidak rela ketika melihat agamamu itu diinjak-injak. Bagaimana? Apakah kamu tidak mempunyai perasaan sama sekali? Ketika Al-Quran itu dibakar misalkan, diinjak-injak, apakah kamu tidak punya perasaan walaupun sedikit pun? Mana rasa cemburu terhadap agamu? Terhadap agama mana cemburnya? Wa irdik, kamu punya kecemburuan terhadap kehormatanmu. Apabila kamu sudah punya kecemburuan terhadap semuanya, hana alaika an tafdiyahuma biruhika wa damik, maka dengan mudahnya kamu bisa mengorbankan ruh dan darahmu qibala jahika wa malika waladik, demi menjaga kehormatan harta dan anak-anakmu. Fa inna lil irdi qadasatan, karena kehormatan seseorang itu punya kesucian. Man hurimaha, barang siapa yang tidak punya kehormatan sama sekali atau tidak menjaga kehormatannya, faqad hurimal hayatus syarifah, maka dia sudah terhalangi dari kehidupan yang mulia. Kalau orang tidak punya kehormatan sama sekali, membiarkan anak, membiarkan istrinya pergi begitu saja tanpa menutup aurat, tanpa berhijab, tidak ada perasaan sama sekali, maka dia sudah tidak mempunyai kehidupan yang mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa man hurima syaraful hayah wa man hurima syaraful hayati fa huwa akhsaru minal hayawanat. Barang siapa tidak mempunyai kehidupan mulia, maka dia telah rugi dan bahkan lebih rugi daripada binatang. Nas'alullah as-salamah wal lutf wat taysir ya rabbal alamin. Wa idza 'azza 'alaika 'irduka ila hadzal had, apabila kehormatanmu itu sangatlah berharga sampai batas ini, faltakun li'a'radil muslimina nafsul qadasati allati asbahat li'ardika fi nafsik, maka hendaklah kehormatan orang lain, kehormatan orang Islam yang lain itu sama kesuciannya dengan kehormatan yang kamu miliki. Jadi kamu menjaga kehormatanmu, maka kamu juga menjaga kehormatan orang lain. Fa innaha jami'an tatakafa'u ma'a irdik, karena kehormatanmu dan kehormatan orang lain itu setara dan sama. Fafdiha bima tafdi irdok, maka hendaklah kamu menjaga kehormatan orang lain seperti halnya kamu menjaga kehormatan dirimu. Wa 'alaika an tadfa'an haula'ikal anzal alladzina yastuna 'ala a'radin nas, dan kamu harus memberikan penolakan terhadap mereka para bajingan yang memangsa kehormatan seorang. Ada tuh bagian orang-orang yang ingin menyakiti orang lain, maka kita harus bergerak demi untuk melindungi kehormatan orang lain. Fayantahikuna hurumatiha, sehingga mereka para bajingan itu akan merusak kehormatan orang lain. Wa yadusuna karamatuha, dan akan menginjak-injak kehormatan orang lain. Wa yudannisuna syarafaha, dan bahkan itu akan mencemarkan kehormatan orang lain. Nas'alullah as-salamah wal lutf wat taysir ya rabbal alamin. Walladzi yut'imuhum fi a'radin nasi wa hurumatihim umur, dan yang menyebabkan orang itu tamak akan merusak kehormatan orang lain. Kenapa? Orang lain itu dengan mudahnya merusak kehormatan orang lain. Apa yang menyebabkan orang lain itu akan merusak kehormatan yang kita miliki atau kehormatan orang lain? Di sini beliau akan menyebutkan penyebab yang terpenting di sini. Al-awwal, yang menyebabkan orang itu semangat
untuk menjatuhkan orang lain, untuk menggugurkan kehormatan orang lain, merusak kehormatan orang lain. Di mana orang itu menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan istrinya, anaknya. Tapi masih ada orang-orang yang ingin merusak kehormatan yang sudah dijaga. Kenapa dan apa penyebabnya? Di sini kata beliau, al-awwalu, di antara penyebabnya adalah tahawunu ashabil a'radi fil muhafazati ala a'radihim. Banyak sekali orang-orang lalai dalam menjaga kehormatan mereka. Ya. Imma bifuqdanil ghairati min nufusihim. Ada kalanya mereka itu tidak mempunyai kecemburuan untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak mempunyai kecemburuan sama sekali. Sehingga mereka itu membiarkan anak perempuannya berkeliaran ke sana kemari tanpa ada kepedulian dari orang tua. Au bi dha'fil azimati fi qulubihim, atau dengan lemahnya niat yang ada di dalam hati mereka. Au tasahulihim fil inayati bit tarbiyati ad-diniyati allati tu'tabaru siyaj al-awwal lil muhafazati 'ala al-a'rad. Atau mereka itu lalai dalam memberikan kepedulian, dalam memberikan pendidikan agama, di mana pendidikan agama itu merupakan pagar pertama untuk menjaga sebuah kehormatan. Jadi harus dibentengi dengan ilmu pendidikan, terutama ilmu agama. Jadi anak-anak kita, istri-istri kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita itu harus dikasih asupan ilmu agama. Agar dengan asupan tersebut mereka dapat menjaga kehormatan mereka. Kalau keluar rumah, ya, sesuai dengan aturan syariat, sesuai dengan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Au bisamahihim linisaihim wa banatihim bil khuruji fi tawarrujin wa sufur. Yang menyebabkan orang itu juga ingin menghancurkan kehormatan seseorang adalah dengan mereka membiarkan anak-anak mereka, membiarkan istri-istri mereka, anak-anak perempuan mereka dengan keluar rumah begitu saja tanpa menutup aurat, main buka-bukaan, dan tidak ada penyesalan sama sekali dari orang tua. Udah biarin. Dia pergi, mau pakai hijab, nggak pakai hijab, mau telanjang, nggak mau telanjang, terserah, ya, terserah. Nah, ini tidak ada kepedulian sama sekali dari orang tua. Nah, dengan tidak ada kepedulian seperti ini, akhirnya banyak sekali serigala-serigala yang di luar akan dengan mudahnya mereka akan menggigit orang-orang yang terlantarkan. Mimma yutmi'u fihi ar-rijal wasyubban, di mana itu semua akan membuat laki-laki, ya, dan para pemuda, ya, mencuri perhatian dari mereka. Wah, ini cewek ini cantik. Wah, ini tidak pakai kerudung. Wah, ini tidak pakai hijab. Nah, dengan mudahnya mereka menilai dan merebut kehormatan dari mereka. Wa mimma yusahhilu lidhi'ab tariqas satwi ala a'radihim, dan itu akan mempermudah para serigala itu, serigala laki-laki maksudnya di sini. Dengan mudahnya mereka itu mencuri kehormatan yang mereka miliki. Nas'alullah as-salama wal lutf wat taysir ya rabbal alamin. Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani qala al-thani, di antara penyebab seseorang itu bisa menghancurkan kehormatan orang lain atau kehormatan dia sendiri adalah mazahirul muyu'ati wal mujunil lati tadharu 'ala an-nisa'i wal fatayati fi libsihinna wa kalamihinna hatta misyatihinna wa tasarrufatihin. Yang menyebabkan kehormatan itu hilang begitu saja, dicuri oleh orang lain, adalah tampaknya pergaulan bebas yang sudah terjadi di banyak kalangan perempuan, para pemuda-pemudi semuanya, baik itu dalam pakaian mereka. Itu banyak sekarang sudah tampak pakaian-pakaian yang sudah tidak cocok, tidak pantas, masih saja dipakai, ya. Wa kalamihim, perkataan mereka ketika berbicara dengan lawan jenis itu dengan perkataan yang mencuri perhatian. Hatta misyatihin, sampai ketika mereka itu melangkahkan kaki mereka berjalan itu dengan cara jalan yang membuat laki-laki itu tertarik. Wa tasarrufatihim, dengan tingkah laku mereka. Nas'alullah as-salamah.
Walidzalika harasal Islamu ala an tukhfiyal mar'atu kullama yutmi'u fiha ar-rijal. Oleh karenanya Islam sangat menganjurkan pada perempuan untuk menyembunyikan semua yang membuat laki-laki tertarik padanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, Yaqulullahu lin-nisa'i jami'an. Allah Subhanahu wa taala berkata pada semua perempuan fi syakhsi nisa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di situ Nabi Allah Subhanahu wa taala berkata pada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada hakikatnya berlaku pada semua perempuan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala takhda'na bil qaul. Maka jangan kalian perempuan menundukkan perkataan kalian. Berkata dengan lembut, berkata dengan nada yang akan membangkitkan hati laki-laki. Fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun. Akhirnya laki-laki yang punya penyakit di hatinya akan tertarik padanya. Wa qulna qawlan ma'rufa. Kata Allah, hendaklah kalian semua, wahai para perempuan, untuk mengatakan perkataan yang baik, yang jauh dari kecurigaan, yang jauh dari ketertarikan pada laki-laki. Wa qarna fi buyutikun, dan hendaklah kalian semua, wahai perempuan, menetap di rumah-rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan kalian bertingkah seperti halnya tingkah laku jahiliyatul ula. Ya, di mana jahil ula ini sebelum Islam. Di mana di jahiliyah itu perempuan ketika keluar rumah mereka akan berjalan di depan laki-laki sehingga laki-laki itu banyak tertarik padanya. Allah, walidzalika, oleh karenanya, walidzalika kana 'alal mar'atil muslimah, maka dari itu semua wajib bagi perempuan muslimah antu ghayyira sawtahan na'ima, harus merubah suaranya yang lembut, idza matturrat ilal kalami amama rijal. Jadi perempuan harus merubah suaranya, nada ketika dia berbicara dengan laki-laki, kalau memang itu dibutuhkan. Kalau tidak penting jangan berbicara dengan lawan jenis, ya. Di perempuan nih kalau bercakap-cakap dengan laki-laki di mana memang ini ada kebutuhan darurat, maka hendaklah ia merubah nada suaranya. Jangan mengatakan sesuatu dengan nada yang membuat laki-laki tertarik. Jangan. Kenapa? Nah, kata beliau, li'annal aswatan na'imah, karena suara-suara yang lembut, yang menarik perhatian, wasilatun ila jitidhabir rijal, itu adalah cara untuk menarik hati laki-laki. Walidzalika yaqulun, oleh karenanya mereka berkata, al-udhunu ta'shaku qabla al-'aini ahyana. Kadang telinga itu merasa nyaman, merasa senang sebelum pandangan. Ya, banyak sekali ini ada banyak penipuan ya, ketika laki-laki teleponan sama perempuan, wah terdengar suaranya enak, merdu banget gitu. Ini pasti orangnya cantik. Ternyata setelah tahu orangnya, oh ternyata jelek ya. Ini kata beliau, al-udhunu ta'shaku qabla al-'aini ahyana. Kadang banyak telinga itu merasa nyaman, merasa rindu, padahal belum ada tatapan. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.